Halo teman-teman semua, salam kenal, saya Gary, admin Mas Meno, dan selamat datang di channel Mas Meno Documentary. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai salah satu kisah sebuah organisasi yang sangat ditakuti dari abad ke-11 sampai ke-13. Mereka adalah Hassassin. Tapi sebelum mulai, saya mau kasih disclaimer dulu. Sumber informasi dari video ini berasal dari sumber-sumber yang bisa kalian temukan di internet. Nanti linknya saya sertakan di description box. Dan di dalam video ini, saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau menyindir kelompok atau agama apapun itu. Jadi buat yang cepat tersinggung, you better get the F out of my video. Selain itu, saya juga mau minta maaf kalau nanti saya salah mengucapkan nama atau kelompok di dalam video ini. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, Hassassin adalah salah satu cabang dari Syiah Ismailiyah, tepatnya Nizar Ismailiyah, di bawah pimpinan seorang pendakwa bernama Hasan ibnu al-Sabbah. Mereka mendirikan pemukiman di Irak, Iran, Suriah, dan Lebanon. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, mereka adalah cabang dari Syiah Ismailiyah. Menurut Wikipedia dan Risa Media, alasan mereka pecah dan berpindah ke wilayah timur adalah rasa kecewa mereka terhadap beberapa kebijakan di masa kekhalifahan Fatimiyah. Nah, setelah mendirikan permukiman mereka di bagian timur kekhalifahan, pada tahun 1090, mereka kemudian mendirikan sebuah kekuatan politik yang berbasis agama yang berpusat di benteng Alamut di Iran, yang sebelumnya sudah mereka taklukkan. Nah, kelompok inilah yang nantinya akan dikenal sebagai Hassassin. Hasan ibnu al-Sabbah kemudian memberlakukan sebuah kebijakan di mana para pengikutnya diperintahkan untuk melatih dirinya baik di dalam ilmu akademik maupun ilmu pertempuran. Para pengikut juga harus bersumpah untuk setia kepada kepemimpinan aliran ini. Setelah dilatih, para pengikut ini akan diberikan peringkat berdasarkan prestasi dan kemampuan mereka selama waktu pembelajaran. Setiap pengikut memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung peringkatnya. Tetapi yang paling terkenal adalah kelompok peringkat yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang memiliki pengaruh besar di dalam sebuah kelompok maupun negara yang sudah ditargetkan. Di zaman itu, ketika ada kelompok yang menentang aliran Nizari Ismailiyah, maka mereka harus bersiap menghadapi kelompok ini, dan tentu saja hal ini tidak akan mudah. Karena para utusan yang dikirim akan melakukan misinya dengan sangat rapi, terencana, efektif, dan terkadang brutal. Contohnya saja, para utusan yang dikirim akan melakukan penyamaran maupun penyusupan ke sekitar area target. Tidak peduli itu benteng, tidak peduli itu kerajaan, tidak peduli itu istana, bahkan tidak peduli itu di siang bolong. Ketika target sudah berada di dekat mereka, para utusan ini tidak akan ragu untuk mengeksekusi target tersebut dengan senjata mereka. Contohnya saja pisau, pedang, ataupun apapun itu. Bahkan tidak jarang mereka menyusup dan menyamar sebagai orang di dalam istana. Contohnya saja sebagai prajurit, pelayan, bahkan penasihat kerajaan. Nah, karena aksi yang terbilang rapih namun brutal, para utusan ini kemudian akan disebut sebagai Hassassin, yang berasal dari kata hasis, yang merupakan sebuah nama bagi sejenis candu atau narkotika. Dan karena adanya pelafalan yang berbeda di dunia barat, maka Hassassin di sana disebut sebagai assassin. Padahal sebenarnya, aksi yang dilakukan oleh pengikut aliran ini hanya berdasarkan kepatuhan mereka terhadap kelompok dan aliran yang mereka anut. Bahkan salah satu penulis dan peneliti yang mempelajari tentang sejarah Hassassin ini, yang bernama Edward Burman, di dalam salah satu tulisannya yang berjudul The Assassin, Holy Killers of Islam, mengatakan tidak disebutkan adanya narkotik tersebut terkait dengan para pembunuh Persia, khususnya di perpustakaan Alamut atau The Secret Archive.
yang sekali lagi menegaskan tidak adanya penggunaan narkotika di dalam aksi para asasin. Nah, 6 tahun setelah mereka berdiri, Perang Salib yang pertama meletus. Meskipun merupakan kelompok yang berdasarkan ajaran agama Islam, Hasasin pernah membantu tentara Perang Salib melawan kelompok Islam Sunni. Selain berbeda aliran, alasan Hasasin membantu tentara Perang Salib adalah karena tentara Perang Salib tidak pernah mengganggu wilayah kekuasaan mereka di Suriah bagian timur. Bahkan setelah Perang Salib berakhir dan bahkan 2 abad setelah berdiri, kelompok ini tetap bertahan dan bahkan mereka sudah memiliki banyak sekali cabang di negara-negara sekitar markas besar mereka di Benteng Alamut. Kekuatan mereka tidak terbendung. Para penguasa yang berani menolak keberadaan mereka akan dijadikan target. Selama masa kejayaan mereka, beberapa tokoh penting yang pernah menjadi target operasi Hasasin adalah Nizam al-Mulk pada tahun 1092, Khalifah Abbasiyah al-Mustarsyid pada tahun 1135. Untuk khalifah ini saya minta maaf kalau saya salah menyebutkan namanya karena jujur saya agak susah untuk melafalkan namanya. Kita lanjut. Tokoh yang berikut adalah Pangeran Raymond yang kedua tahun 1152 dan yang terakhir adalah Raja Konrad Montferrat pada tahun 1192. Selain itu, ada legenda lain yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah sangat banyak korban dari kelompok ini. Hanya saja pada korban ini tidak memiliki pengaruh sebesar 4 orang tadi. Nah teman-teman semua, akhirnya kita masuk di tahun-tahun terakhir eksistensi dari kelompok ini. Jadi semuanya dimulai pada tahun 1219. Saat itu terjadi penyerbuan kekaisaran Mongol di Asia Tengah di bawah kepemimpinan Genghis Khan, pemimpin tertinggi kekaisaran Mongol saat itu. Invasi ini semakin besar setelah Genghis Khan berhasil menaklukkan suku Merkits, salah satu suku di wilayah Turki. Bahkan di dalam invasi ini, wilayah Asia Tengah dan Iran Timur yang telah dikuasai oleh pasukan Islam tidak luput dari ekspansi Genghis Khan. Tahun 1237, Kekaisaran Mongol sudah berhasil menguasai semua wilayah di tanah Persia, dan Hasasin berada di dalam wilayah tersebut. Nah, akibatnya Hasasin terpaksa harus tunduk di bawah kekuasaan Genghis Khan. Namun, akibat adanya ketakutan akan kehilangan kekuasaan di wilayahnya, sejumlah asasin akhirnya dikirim oleh pemimpinnya untuk melenyapkan salah satu pemimpin kekaisaran Mongol yang menyerbu wilayah Asia Tengah, terutama tokoh yang dianggap paling memiliki potensi untuk menaklukkan tanah Islam. Beliau adalah Mongke Khan. Saat itu, Mongke Khan menjadi target operasi dari asasin. Namun, upaya asasin ini gagal akibat adanya penjagaan yang ketat yang diterapkan di sekitar kamp Mongke Khan. Akibatnya, kepulangan para asasin ini harus diantar dengan pasukan Kekaisaran Mongolia pada bulan November 1256. Akibat dari pengepungan ini, Benteng Alamut benar-benar terdesak oleh pengepungan Kekaisaran Mongolia, dan pemimpin asasin saat itu harus menyerah di bawah pimpinan pasukan yang bernama Hulagu Khan. Nah, akibat menyerahnya pemimpin asasin, akhirnya asasin juga dituntut untuk menyerahkan semua wilayah kekuasaan mereka di tanah Persia. Akibatnya semua benteng mereka dihancurkan, termasuk benteng Alamut. Dan pada 1 tahun setelahnya, pada 257, pemimpin kelompok asasin harus dieksekusi di Karakoram, ibu kota Mongolia, beserta pengikutnya yang ikut bersamanya ke Mongolia. Nah, setelah eksekusi ini berakhir sudah kisah mengenai kelompok Hasasin. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Hasasin. Sebenarnya masih banyak sekali fakta yang belum terungkap dari kelompok ini.
Hal ini dikarenakan literatur-literatur yang seharusnya menjelaskan kelompok ini hancur bersama perpustakaan yang ada di Kastil Alamut. Jadi saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah menyebutkan beberapa nama tokoh di dalam video ini. Baik, kalau begitu saya Gary admin Mas Meno mau pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.